Sempat hangat menjadi perbincangan akhir-akhir ini Tribuners misteri penyebab kematian Emilda Gustianti yang berusia 52 tahun yang merupakan warga desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur kini mulai terungkap. Polisi memastikan korban bukan meninggal akibat tabrak lari melainkan kecelakaan tunggal. Peristiwa ini terjadi saat korban dibonceng oleh tukang ojek dan setibanya di jalan menurun di lokasi kejadian korban terjatuh dari sepeda motor dan mengalami benturan di kepala. Namun alih-alih menolong, Solihin diduga meninggalkan korban di lokasi. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Rizky Wahyudi, wartawan Tribun Bengkulu. Rekan Rizky, silakan informasi selengkapnya yang berhasil Anda himpun. Terima kasih rekan Justina, dapat kami sampaikan bahwa sebelumnya pada Senin kemarin tanggal 9, tanggal hari Senin tersebut, tanggal 8 Desember 2025 terjadi sebuah penemuan di mana ada seorang perempuan yakni Emelda Gustianti 52 tahun warga desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur ditemukan terkapar di pinggir jalan. Korban ditemukan dalam kondisi cukup mengenaskan dengan mengeluarkan darah di bagian kepala. Di mana pada saat itu sempat diduga korban ini merupakan korban dari aksi tindak kejahatan curas. Namun ternyata dalam pemeriksaan tidak ada satupun barang berharga milik korban yang hilang karena semua barang berharga korban masih berada di lokasi. Selanjutnya, polisi menduga adanya peristiwa tabrak lari di lokasi karena ada beberapa bekas jejak kendaraan. Setelah itu, pihak polisi terus melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata bukan peristiwa tabrak lari yang terjadi pada hari Senin tersebut, melainkan korban yang terjatuh dari sepeda motor tukang ojek yang ditumpanginya. Peristiwa itu bermula saat korban yang pergi dari rumah berjalan kaki. Selanjutnya korban yang berjalan kaki itu bertemu dengan tukang ojek dan menaikinya. Di tengah perjalanan korban ini diduga terjatuh karena kondisi di lokasi sendiri itu ada tanjakan dan turunan. Sehingga pada saat itu korban terjatuh dari sepeda motor dan langsung terbentur bagian kepalanya. Selanjutnya, pengemudi sendiri itu sempat melaju sekian meter hingga perkiraan itu sekitar sejauh 10 meter dan baru menyadari adanya kejadian tersebut. Pengemudi sepeda motor yang diketahui bernama Solihin, 70 tahun, warga desa Palawan, Kecamatan Curup Utara, diduga sempat berniat hendak meninggalkan korban. Namun baru saja berangkat, pengemudi sepeda motor ini atau tukang ojek tersebut bertemu dengan warga lainnya. Di sana dia mengaku kaget melihat adanya seorang perempuan yang terkapar di pinggir jalan. Alhasil ia tak jadi pergi dari lokasi namun turut menyaksikan proses evakuasi hingga selesai. Namun saat itu tukang ojek tersebut mengaku sama sekali tidak mengetahui dan hanya tahu saja bahwa ada perempuan yang tergeletak di pinggir jalan. Dari penelusuran itu terungkap setelah adanya rekaman CCTV dari pihak desa yang terkoneksi dengan Polsek Selupurjang. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat jelas bahwa korban sedang dibonceng oleh tukang ojek tersebut. Selanjutnya, polisi langsung mendatangi rumah tukang ojek itu dan berhasil mengamankannya setelah menunjukkan rekaman CCTV itu, di mana ia tak lagi bisa mengelak dan alibinya terbantahkan. Selanjutnya langsung diamankan ke Mapolres Rejang Lebong. Sampai saat ini pengemudi tersebut masih diamankan di Polres Rejang Lebong. Untuk penetapan tersangka sendiri hingga sekarang masih belum dilakukan karena masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun menurut pihak Satlantas Polres Rejang Lebong, proses hukum tetap akan dilanjutkan karena ada diduga kelalaian dari
untuk pengemudi sepeda motornya. Selain itu juga ada indikasi di mana pengemudi itu sempat berniat kabur dan menutupi kejadian sebenarnya. Oleh karena itu, proses hukum dipastikan tetap berlanjut terkait pasal apa yang diterapkan dan juga pelanggarannya hingga sekarang masih belum kita ketahui. Di mana untuk jenazah korban sendiri sekarang telah dimakamkan. Korban baru saja pulang atau tinggal di Desa Duku Ulu itu sekitar 4 bulan lalu, di mana ia tinggal sendirian karena memang hingga sekarang belum menikah. Jadi korban memang sehari-hari itu kerap berpergian dengan berjalan kaki. Sehingga pada saat kejadian sendiri, masyarakat sekitar mengaku kaget dengan penemuan jenazah korban di pinggir jalan. Dan mereka menduga kuat bahwa korban ini merupakan pelaku tabrak lari. Ternyata dari hasil penyelidikan itu diketahui bahwa korban terjatuh dari sepeda motor tukang ojek yang ditumpanginya, namun tidak ditolong atau tidak diberitahukan. Jadi begitulah Istinah laporan dari Kabupaten Jalbong. Kembali ke studio, terima kasih. Terkait informasi laka yang terjadi di Jalan Dukulu, apakah sudah ada informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian? Terima kasih. Baik, rekan media, kita sampaikan kejadian laka lantas laka tunggal terjadi pada hari Senin sekitar jam 7 sesuai dengan penyelidikan oleh Satlantas Polres Cirebon bahwa pelaku sudah kita temukan sesuai dengan CCTV yang ada di sekitar lokasi, dan saat ini pelaku sudah kita minta keterangan dan sudah diamankan di Polres Satlantas Polres Cirebon. Untuk dari hasil penyelidikan sendiri seperti apa nih? Apakah laka tunggal atau tabrak lari atau seperti apa Pak? Rekan media, pada saat pagi-pagi hari Senin korban keluar dari rumah berjalan kaki dan tidak jauh dari rumahnya dia menaiki kendaraan ojek, dan ojek tersebut membawa korban dan tidak mengetahui bahwa penumpangnya itu terjatuh tanpa sepengetahuan pengemudi ojek. Dan setelah 5 meter, kurang lebih atas 10 meter, pengemudi ojek tersebut merasa penumpangnya tidak ada dan dia berhenti dan berteriak kepada orang bahwa ada orang tergeletak. Jadi seolah-olah dia, pengemudi ojek itu, berusaha untuk menghindar atau kemungkinan dia takut dikeroyok oleh masyarakat setempat. Jadi dia kembali lagi ke TKP dan bersama masyarakat menolong korban. Berarti untuk pengemudi ojek tersebut diamankan di rumahnya itu Pak? Apa sudah kita amankan di Satlantas, sudah kita minta keterangan untuk penindakan hukum lebih lanjut. Untuk kasus perkara ini selanjutnya apakah bakal terus diproses hukum atau seperti apa Pak? Nanti kita lihat sesuai dengan pemeriksaan ataupun dari keterangan kedua belah pihak, kita tetap melaksanakan upaya penindakan hukum yang berlaku pada saat ini. Untuk dugaan sendiri ada kelalaian dari pengemudi ojeknya Pak? Nah, itu masih kita minta dalamin karena kita masih kemarin setelah diamankan kita baru meminta keterangan singkat dari pengemudi ojek. Saat ini masih kita dalamin, kita akan reka ulang di TKP dengan Satlantas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.